Waalaikumsalam, berjumpa kembali bersama saya Sandro Jabrik. Wong ganteng sak donya, mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam percakapan ini karena percakapan ini saya naikkan dalam konten YouTube. Gimana, Mbak? Enggak itu. Apa itu? Kemarin tadi kan saya tanya kantor, udah diproses belum gitu, kok enggak dibales. Terus? Cuma dilihat kok. Terus? Ya udah. Terus sekarang yang mau ditanyakan ke saya apa? Maksudnya itu kalau data-data udah masuk ke imigrasi itu apa biasanya udah diproses, Mas? Oke, itu saja yang ditanyain? Iya. Oke, tak jawab ya, Mbak. Kalau saya yang jawab sampai yang dengerin. Jadi gini, Mbak. Kalau sampean sudah bayar agent, ya, sampean sudah bayar agent, data sudah sampean kasih ke agent, sampean itu nggak usah mikir, ya. Kalau pertanyaannya sampean, apakah data sampean sudah masuk ke imigrasi, yang tahu jawabannya agent. Karena yang proses agent ini sampean, bukan saya. Kalau sampean nanya ke saya, tak jawab. Masih di tempat saya, Mbak, belum saya kirim ke imigrasi. Nah, kalau sampean sudah ngasih semuanya dan majikan sampean juga sudah bayar, sudah, sampean fokus kerja saja. Nggak usah berpikir visa sampean. Kalau toh pun visa sampean nggak diurus sama mereka dan mati sama mereka, sampean punya KTP misalnya, ya kan, saya bilang kalau itu nggak diurus, ketangkep sama polisi misalnya, terus dinyatakan sampean nggak diproses, sampean tinggal polisinya suruh telepon majikan atau sampean telepon majikan, aku ditangkep polisi. Selama sampean masih di jeng majikan dan kerja sama majikan itu, walaupun visa sampean nggak keluar, tapi misalnya sampean diproses sama agent itu, tapi aku nggak tahu jelas atau tidak prosesnya, sampean nggak usah khawatir. Nanti majikan ditelepon polisi, ditanyain apakah ini CC-mu, iya itu CC saya. Kenapa visanya mati nggak kamu urus? Karena yang bertanggung jawab atas visa itu majikan, bukan sampean. Bisa dipahami nggak? Bisa. Nah, sekarang kalau dia kasusnya kasusnya katanya sampean finish kontrak terus ganti majikan, ya kan? Iya. Nah, sampean nggak usah bingung, majikan baru yang akan dikejar, bukan sampeannya. Tapi kalau sampean ketangkepnya terus di rumah majikan yang baru sedangkan visa sampean belum keluar, nah baru itu dipermasalahkan. Tapi kalau sampean ketangkepnya terus sampean masih tinggal di boarding, itu berarti sampean mematuhi peraturan. Sesimpel itu, Mbak. Sampean sudah tanda tangan sama Itu majikan biasanya, kan? itu biasanya nunggunya berapa minggu? Nggak bisa dipastikan antara minggu dan tidaknya. Kalau proses ya, sekali lagi proses ganti majikan, finish ganti majikan, itu bisa 2 minggu, bisa 3 minggu, bisa 1 bulan. Depend on immigration. Makanya kalau sampean tanya-tanya sama agent nggak diurusin, ya, sampean itu nggak usah khawatir karena agent sama majikan sampean sudah ada kesepakatan dan majikan sampean sudah membayar. Jadi kalau ada apa-apa sama sampean, itu yang bertanggung jawab majikan sampean. Majikan sampean pasti nguber sama agentnya. Sampean slow, woles, tenang. Kecuali sampean tanda tangan sama majikan, sampean nggak tahu. Sampean nggak interview sama majikan. Entah sampean dapat majikan apa enggak, nah itu baru dipertanyakan. Tapi kalau majikannya mau ketemu sama sampean, interview sama sampean, terus agent bilang yes majikan ini mau sama kamu, slow, woles, tenang. Bisa dipahami maksud saya? Bisa. Wes, sekarang apa yang sampean tanyakan lagi tak jawab?
itu kemarin kan apa itu Suaranya agak kenceng Mbak, ada suara pesawat. Kupingku nggak dengar. kemarin itu kan ada kalau apa itu kalau keluarnya 3 finish jarak 3 minggu nggak masalah toh Mas. Gimana? Maksudnya keluar lebih awal dari habisnya visa itu kan nggak masalah loh. Keluarnya habis. Intinya gini loh, sampean nggak usah memikirkan dan memusingkan antara visa sampean dan enggak. Selama sampean memastikan bahwa sampean itu sudah deal-dealan sama majikan baru dan ada agent yang ngurusi, so tenang. Bisa. Pertanyaan saya adalah sampean ini fix dapat majikan nggak? Itu pertanyaan saya, bukan masalah visanya. Yakin dapat majikan nggak? Udah dapat. Nah, yakin kemarin kan lah ya sudah. Kalau yakin sudah, tenang. Karena majikan itu ngasih duit ke agent yang ngurusi semuanya. Iya. Nek sampean gak percaya sama agent, sampean salah milih agent. Wis ngono tok, sederhana. Karena agentnya gak hapcok sama sampean, gak responsif, gak ditanya. Saya loh bukan agentnya sampean, tapi setiap sampean tanya sama sampean dan siapapun anak-anak tanya sama saya mencoba menjelaskan. Bisa kan saya salah dalam menjelaskan karena saya tidak menangani dokumen sampean, bisa kan? Bener nggak? Iya. Tapi kan saya tidak melakukan itu. Saya membuat sampean tenang. Tapi sampean jek panggah merasa bahwa iki piye lah. Lah terus aku kon kudu piye? Bisa dipahami nggak dengan logika saya ngomong ini? Bisa. Nah, saya itu heran. Yang milih agent itu teman-teman sendiri. Giliran agentnya ditanyain nggak mau jawab, terus kebingungan. Bertanyanya kepada saya YouTuber. Karena kalian semuanya menganggap dengan tanya dengan saya itu akan mendapatkan penjelasan. Iya, saya jelaskan. Tapi sesuai dengan kapasitas logika berpikir saya. Saya ngajarin logika. Coba sampean pikir, majikan deal sampean sama majikan bayar agent. Nah, sudah toh. Nah, deal sampean CC-nya. Otomatis tanpa diinformasikan kepada sampean, agent ini kan sudah nerima duit dari majikan toh. Karena setiap kontrak itu ya tanda tangan kontrak dan mau sama sampean, agent ini dikasih duit sama majikan, Mbak. Bisa dipahami nggak maksud saya? Bisa. Nah, jadi sekarang sampean nggak usah banyak pikiran. Kalau sampean ditangkap polisi, takutnya gitu ya. Misalnya visa sampean nggak keluar kan sampean takut sampean overstay toh, bener kan? Saya ngomong. Iya. Dikongkon bayar apa? Lah sampean disuruh bayar boarding, iya kan? Terus iya disuruh boarding selama 7 hari. Terus itu nanti kan nunggu visa. Kalau visa belum siap kan dia yang nanggung. nah, Boardingnya yang tanggung jawab gitu. terus sampean takutnya nek ternyata visanya sudah turun terus 7 harinya sampean yang bayar gitu kan? Iya. Takut gak duit kan? Ada masalah uang. Lah iya terus opo sing diwedeni tak tanyane. Mangkane Mbak, nek milih agent iku milih agent sing ngene iki lho ditakoki jawab, ngekeki penjelasan enak ngene. Dadine gak was-was. Le memeng Aku gak promosi ya. Aku gak promosi agentku, bojoku, aku gak promosi. Tapi anak-anak itu aneh gitu loh. Ya kan, gak hapcok sama agentnya, gak ngerti perilaku agentnya, tapi dia mau proses ke agent itu. Kan you bingung, aku mikir, bener gak aku ngomong? Benar. Nah, di situ loh Mbak. Itulah pemahaman. Kalian itu memilih sesuatu dan ketika di tengah
jalan sampean ragu, teman-teman ragu, itu bertanyanya kepada YouTuber. Sinkron nggak? Masuk akal nggak? Tapi saya nggak pernah memperdulikan anak sopo sing takok, Mbak. Siapapun demit pun tanya sama saya tak jawab. Peribahasanya kayak gitu. Karena saya mencari pahala dalam hidup ini. Golek pahala, kopi sak gelas ya ora oleh. Ya kan, golek gawe dhewe aku kopine sak gelas. Tapi njowawapi pertanyaan bingung sak kok bingung karepe dhewe arek-arek sing sakmono mbiyane, bener enggak? Aku nggak nyalain, aku serius aku nggak nyalain kalian semuanya, tapi ayolah critical thinking, berpikirlah agak sedikit kritis gitu. Iya ya, masuk akal juga ya. Ya wes. Jadi sekali lagi aku bilang sama sampean tidak perlu khawatir kecuali sampean gak duwe duit bayar boarding. Baru sampean gak nyekel duit, sampean gak duwe duit, terus wis tok sampean kirim Indonesia kabeh terus bingung ngangong-ngangong. Nah, sedangkan bisa gorong turun, belum dapat majikan, duit wis entek lah, itu boleh sampean bingung. Bisa dipahami nggak? Kalau uang udah bisa. Nah, wes saiki apa yang belum jelas tak jelasin lagi. Penak tau kan aku. Yeah. Udah apa itu nanti kalau kan kemarin kan kalau masalah tiket itu katanya agent saya kan saya kan pulang cuti dulu nanti kalau udah turun. Nah, itu nanti biasanya kalau mau beliin langsung PP apa aku sendiri beli dulu gitu gimana? Oke, sekarang saya tanya, waktu sampean ke majikan baru, ya kan, dan finish, ke majikan lama ngasih tiket sampean enggak? Uang tiket? Ngasih, Kak. Ngasih. Nah, udah ngasih sampean kan? Sudah. Otomatis sampai nanti pulang harusnya pakai uang itu. Karena majikan lama udah ngasih. Lah baru baliknya ke Hong Kong, uangnya dari majikan baru. Jadi itu tiketnya enggak langsung PP gitu ya, Mas? Enggak. Jadi kalau anak finish itu harusnya finish itu juga dapat duit tiket terus pulang, karena sampean nggak pulang ya udah majikan lama ngasih sampean uang tiket ya. Nah nanti kalau sudah bisa turun sampean pulang, nah uang itulah yang digunakan untuk pulang. Lah balik ke Hong Kongnya itu tanggungan majikan baru. Nanti setelah finish ya kan, setelah finish sampean kalau mau cuti majikan harus nanggung pulang ke Indonesia. Jadi satu majikan itu satu berlaku tiket PP, satu berlaku tiket PP, satu majikan. Jadi ngambil dan mulangin itu peraturannya begitu. Jadi kalau majikan sampean lama berarti peraturannya kan harus mulangin toh, dan sampean nggak pulang tapi sampean dikasih uang. Nah besok kalau cuti nek sampean ternyata masih dibelikan sama si agent itu baik. Tiket balik Indonesia, pulang Indonesia terus balik nang Hong Kong. Nah, ini tipikal agent yang nggak mau maafan, jadi visa turun dulu baru sampean pulang dulu baru balik kerja. Nah, kalau sampean sama saya ya habis tak proses ya kan, di majikan baru sambil nunggu visa pulang Indonesia. Nanti tunggu balik lagi ke Hong Kong. Tiketnya sudah ada, visa sudah ada, tinggal balik ke Hong Kong. Tapi pas waktu proses itu masuk ke imigrasi, sampean masih posisi di Hong Kong. Kalau memang dapat majikannya pas posisi sampean di majikan, masih di dalam rumah majikan lama, kayak gitu enak prosesnya. Nah itu, sampean setiap agent punya penanganan dan tata cara masing-masing. Nah, sampean aku nggak ngerti sampean mengenali agent ini benar-benar baik nggak, hapcok nggak sama sampean. Itu kan sampean sing ngeru Mbak, duduk aku. Dan aku nggak akan bilang agent ini bagus apa enggak, karena menurut saya dia masih ongoing prosedur.
masih dalam prosedur. Apalagi yang mau ditanya? Tak jawab, Mbak. 10 pertanyaan sampean tak jawab. Udah cuma tanya itu toh, Mas. Ya. Kayaknya lagi cukup. Enggak ada, udah. Nah, lega, gak bingung, gak mau mendase. Tak anteni lho kapan sampean traktir aku kopi. Sak gelas ya kopi. Iso ora? Kok aku dadi njalukan. Dadi njalukan piye lagi? Lha ya sampean jelasno sampean kok mumet karepe dhewe. Jarene bojoku nya enek wong bingung angkatan. Oke. Langsung dicepaki kopi. Lho iya iki aku wis ngopi iki, Mas. Nek sampean sesuk ndelok videoku tak upload iki, aku ngombe kopi iki pasangan ngomong kopi. Wis, cukup ya. Udah cukup. Aman, wis gak bingung, wis lega atine. Eling lah ya, inget ya. Nek dicekel polisi telepon ke agent atau telepon ke majikan baru kalau sampean sudah punya. Kalau sudah tahu namanya, sudah tahu alamatnya jauh lebih bagus. Kalau enggak ya sampean bilang ngo agene sing ngurusi aku. Iki agene alamatnya agent endi yang sampean inget-inget. Sampean tinggal di boardingnya sekalian sampean tunjukin, gak apa-apa. Karena sekarang kadang-kadang ada operasi anak-anak yang finish ganti majikan endalah ketelenyek ngomong nang majikan baru moncrot ndase. Iya, ketangkep enggak, Mas? Iya, kena diproses, ndak boleh. Tapi kalau sampean ngomongnya di boardingnya agent, nah is no problem karena memang bisa belum turun. Nggak ada masalah itu. Teleponkan agentnya, alamat agentnya harus sampean catetin, ben gak bingung wis. Aman, anak-anak itu kalau majikan baru tanda tangan terus prosesnya sudah masuk ke imigrasi itu mau ketangkep polisi di sebelah mana aja, nggak usah bingung. Kowe ngong karepe dhewe kabeh mumet kayak gitiran ejene ditakoki ra semau. Malah sing jawab malah YouTuber. Ejen kabeh koclo-koclo iki kudu matur suwun karo aku. Ngewangi. Terus matur suwun kopine. Endi kopine sampean ndi wong ya ora enek ora nyepaki kopi kok. Ngguyu cekikian saiki mang bingung saiki ngguyu cekikian. Oke? Aman? Nggih, aman. Wes, jangan lupa like, comment, subscribe, di-share nang kanca-kancane nang tangga-tanggane nek sing bingung-bingung kon golek aku. Atuh, aneh pisan situk-situk ngono. Bentangi. Melek rek aja turu ngono ya, oke? Iya. Oke, Mbak sehat selalu buat sampean. Semangat, enggak usah bingung, oke? Oke. Oh. Makasih, Mas. Yoi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, buat teman-teman semuanya ya wajar lah. Ya saya cuman berpikir aja ya namanya orang bingung, namanya orang mumet, namanya orang jelas ya apapun itu ceritanya, peraturan itu penting dan masih banyak teman-teman. Selama masih banyak teman-teman yang belum dan ataupun tidak memahami peraturan, tata cara, kronologis, sistematis tentang bagaimana cara main jadi pekerja migran di Hong Kong itu pasti konten-konten yang kayak gini pasti akan laris. Ya sekali lagi bukan karena saya yang sok keminter, sok bisa, sok apapun, tapi masih banyak yang membutuhkan info ya yang bisa dipercaya, yang akurat dan gak abal-abal. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.